Hai, assalamualaikum. Temani aku yuk rutinitas pagi, mau masak-masak dulu. Hari ini aku mau bikin ayam Kentucky. Tapi untuk Kentucky-nya itu aku potong kecil-kecil ya. Dan aku juga mau bikin sambal ikan teri plus pete. Tonton terus ya videonya sampai akhir. Lanjut lagi, pertama-tama aku mau potong-potong dulu untuk ayamnya. Niatnya sih aku potong kotak-kotak kecil ya, tapi itu ternyata ada yang agak lebar-lebar gitu loh, jadinya itu aku potongnya itu agak lebar-lebar aja. Dan untuk ayamnya ini tuh udah bersih ya bun, cuma untuk ayamnya itu agak beku gitu loh, karena tadi pagi itu aku habis ngeluarin dari freezer, jadinya itu masih agak beku. Makanya untuk ayamnya itu aku potong-potong dulu dan mau aku marinasi dulu gitu bun ya. Jadi nanti tuh sambil nunggu ayamnya itu meresap ke bumbunya, nanti aku mau bikin sambal pete gitu bun ya, aku manfaatin untuk waktunya. Untuk hari ini aku masaknya itu nggak banyak-banyak amat ya bun, karena masakan aku tuh juga masih banyak. Aku masih punya kuah santan daun singkong gitu bun ya, masih banyak juga. Makanya aku masaknya itu ya cuma ini aja, nggak begitu banyak juga. Untuk ayamnya itu aku potong tipis-tipis ya bun, dan kebetulan juga ini kan ayamnya itu cuma bagian dada aja bun ya, dan gak ada tulangnya juga gitu bun ya. Memang kemarin itu sengaja aku pisahin ya bun, yang bagian dada yang gak ada tulangnya. Niatnya itu kalau misalkan kayak kepingin bikin cilok gitu bun ya, atau mau bikin apapun gitu kan lebih enak gitu bun ya. Tapi ternyata itu bun ya, aku tuh punya ide, aku bikin Kentucky aja biar anakku itu makan pakai nasi gitu bun ya. Apalagi anakku kan paling susah kalau disuruh makan, jadinya biar pakai nasi gitu bun ya. Apalagi anak-anak aku itu bun ya paling suka kalau misalkan tak bikinin Kentucky itu yang gak ada tulangnya. Tapi itu bun ya, kita itu kalau mau beli ayam fillet gitu kan harganya kan lebih mahal juga gitu bun ya, kalau misalkan di fillet sendiri di rumah. Dan untuk tulangnya itu kan juga sayang ya bun, apalagi yang fillet itu kan kita ya bun, masih banyak gitu bun untuk daging-dagingnya kan sayang juga ya bun. Ini lanjut lagi ya bun, aku marinasi dulu. Untuk bumbu marinasinya itu cuma ada garam, aku tambahin roiko, aku tambahin saori saus tiram sama ketumbar ladaku sedikit ya bun. Untuk bumbunya sih cuma itu aja ya bun. Lanjut lagi, ini tuh aku aduk-aduk sampai semuanya kecampur rata, dan tangan aku juga udah bersih ya bun. Aku udah cuci tangan jadi udah bersih, ini tinggal diaduk-aduk aja. Untuk ayamnya kalau udah ini aku cuci tangan lagi karena aku mau bikin sambal petenya dulu pun ya. Untuk ayamnya itu aku biarin dulu, karena kalau langsung dimasak gitu kan nggak begitu meresap ya bun. Dan untuk ayamnya tadi tuh aku ngasih garamnya agak banyakan ya bun, jadi nantinya itu cuma tepung biasa, tepung terigu lawar gitu loh bun, nggak ada apa-apa, nggak ada tambahan apapun karena udah asin dari bumbu ayamnya ya bun. Lanjut lagi sambil nunggu ayamnya, ini tuh aku bersihkan dulu ya bun untuk telenanya, dan aku juga bersihkan sekalian sama pisaunya sama tutup tepaknya itu aku bersihkan, karena hari ini tuh semuanya pada libur ya, cuma suami aku aja yang kerja, jadi harinya tuh santai banget. Apalagi pun ya aku udah selesai bersih-bersih rumah, jadi cuma tinggal bikin lauk pauk aja ya bun. Dan semuanya juga masih tidur, anak-anak aku juga masih tidur, ibu aku tadi dari masjid juga tidur lagi, jadinya itu santai gitu loh bun. Untuk paginya aku juga nggak diburu-buru waktu karena anakku kan mau sarapan gitu bun ya. Kalau biasanya anaknya itu kan mau sarapan gitu bun, kalau sekarang kan anaknya kan masih tidur semua karena masih libur juga sih bun ya. Lanjut lagi, tadi itu aku goreng ikan terinya, dan ini aku lanjut ya bun, aku buka dulu untuk petenya. Dan mohon maaf ya bun kalau misalkan aku ngisi suara kedengeran suara batuk-batuk, itu ibu aku
aku lagi di kamar ya bun. Jadi kalau misalkan kedengeran mohon maaf, semoga tidak terganggu dengan suaranya. Lanjut lagi, aku buka-buka dulu untuk petenya. Ini tuh petenya cuma tinggal satu papan aja ya bun, jadi sekalian aja aku cemplungin ke sambal terinya. Apalagi sambal terinya itu cuma dikit ya bun, nggak begitu banyak juga, makanya aku tambahin pete. Dan untuk petenya itu aku biarin besar-besar gini ya bun, karena aku juga lagi mager, mau aku potong-potong kecil-kecil. Dan nanti tuh bun ya, aku setelah selesai masak itu ya seperti biasa, walaupun tadi aku udah beberes, udah bersih-bersih ya bun, tapi kalau habis masak itu aku selalu bersih-bersih lagi ya bun, ya karena udah kebiasaan aja gitu bun. Kayaknya nggak enak gitu bun ya, apalagi kayak lantainya tuh kayak ada anyit-anyitnya juga gitu bun ya, makanya lebih enak itu habis masak aku beresin lagi, aku bersihin lagi ya bun. Untuk petenya udah selesai aku kupas-kupas, ini langsung aku cuci bersih aja ya bun. Jadinya tuh nggak begitu banyak, memang cuma satu papan aja. Aku cuci sampai bener-bener bersih, dan ini tuh aku matikan dulu untuk kerannya. Ikan terinya juga udah mateng, langsung aku pindahin ke mangkok aja. Sekalian aku mau langsung bikin bumbunya dulu ya bun. Untuk bumbu sambalnya seperti biasa, pasti bunda-bunda juga udah tahu ya, tapi nggak apa-apa ya, aku jelasin lagi. Bumbunya itu cuma ada bawang merah, bawang putih, aku tambahin cabai keriting sama cabai rawit, dan tomatnya itu 2 biji ya bun. Untuk tomat itu harganya kenapa mahal banget ya bun, aku beli 2000 itu dapatnya 2 gitu bun ya. Dan kemarin waktu aku belanja mingguan itu bun, ternyata baru tahu harga tomat itu memang lagi mahal ya bun, jadi per kilonya itu 20.000, makanya aku beli seperempat itu, sama dapatnya juga 5 ya bun. Cuma dapatnya itu agak besar-besar ya bun, karena udah lama banget aku tuh nggak beli tomat ya bun. Aku terakhir beli tomat itu beberapa minggu yang lalu ya bun. Waktu aku belanja mingguan itu pun harganya masih murah gitu bun, dan aku kemarin tuh kan belinya setengah kilo gitu bun ya, sampai berminggu-minggu. Apalagi kan aku juga jarang banget ya bun masak pakai tomat, paling masak pakai tomat itu cuma bikin sambal aja. Jadinya tuh baru tahu kalau harga tomat itu lagi mahal ya bun. Lanjut lagi, ini tuh tadi aku racik-racik bumbunya udah selesai. Untuk bumbunya tadi juga udah aku cuci ya. Tomatnya itu aku potong jadi 2, jadi biar lebih enak kalau ngeblender. Dan sekalian untuk bumbu-bumbunya itu aku taruh di kulkas ya bun, biar lebih rapi. Sama sekalian mejanya itu aku lap-lap biar bersih, biar rapi, dan aku lanjut blender. Setelah aku blender ini langsung aja ya bun, aku tumis-tumis dulu untuk bumbunya. Bumbunya itu aku oseng-oseng sampai benar-benar matang dulu. Dan seperti biasa aku tambahin perbumbuan, ada 3 serangkai. Ada garam, gula, sama roiko ya bun. Ini tuh tinggal diaduk-aduk aja, dioseng-oseng sampai mateng. Sambil nunggu bumbunya mateng atau bumbu sambelnya, sekalian aja ya untuk aku cuci-cuci dulu blendernya, karena harinya itu bener-bener santai banget gitu bun ya, makanya aku bisa langsung cuci perabotan yang selesai aku pakai gitu bun ya. Kalau biasanya itu kan aku udah dikejar-kejar waktu aja gitu bun ya, buat sarapan anak-anak, terus itu kan juga mau beres-beres rumah juga gitu bun ya. Kalau tadi itu udah aku niatin ya bun, aku memang mau beres-beres rumah dulu, dan masaknya itu belakangan gitu bun ya, karena semuanya kan pada libur dan masih tidur juga gitu bun ya. Jadinya tuh kalau rumah bersihkan enak, dan ngebersihin lagi kan cuma di dapur ya bun, kalau di depan kan semuanya udah bersih, jadinya itu enteng gitu bun ya untuk ngeberesinnya. Apalagi kalau semuanya itu udah selesai gitu bun ya, tinggal mandi, duduk-duduk aja, udah nyaman banget deh bun rasanya. Lanjut lagi, setelah selesai aku cuci perabotan, ini tuh langsung aku siram-siram ya untuk wastafelnya, jadi biar wastafelnya itu lebih bersih ya bun. Dan mohon maaf kalau misalkan aku ngisi suaranya itu kedengaran kayak lagi kecap-kecap gitu bun ya, lagi makan, anak aku tuh lagi makan tiktak gitu bun, mungkin suaranya kedengaran sampai sini karena anaknya juga udah pulang sekolah ya bun waktu aku ngisi suaranya. Untuk sambelnya ini tuh udah mateng ya bun, langsung aku cemplungin aja. Teri sama petenya tinggal diaduk-aduk aja, diongsreng-ongsreng sebentar. Ini tuh udah mateng ya bun. Dan gak lupa juga ya aku cek koreksi rasa, kalau rasanya udah pas tinggal dipindahin aja.
Nah, bikin sambal teri itu bun enak banget, bikin makannya itu tambah lahap ya. Untuk sambal terinya udah selesai dan udah aku pindahin juga ke mangkok. Sama sekalian ya bun, teflonnya itu sekalian aku cuci juga ya bun. Lumayan untuk ayamnya itu biar lebih meresap ke bumbunya ya bun. Nanti itu kalau dimasak bener-bener meresap gitu bun ke dagingnya. Apalagi aku potong-potongnya itu juga tipis-tipis ya bun, jadinya itu lebih meresap lagi. Aku cuci dulu untuk sutil atau spatulanya sama sekalian ya bun. Untuk teflonnya itu aku cuci biar lebih bersih dan enak juga ya bun, nggak punya cucian kotor. Apalagi ya kita udah selesai masak, semuanya itu udah selesai juga gitu bun ya. Rasanya tuh lebih nyaman banget gitu bun. Aku sih maunya tiap hari ya seperti ini gitu bun ya, tapi apalah daya, aku juga dikejar waktu ya bun, karena anakku sekolah, suami aku juga kerja gitu bun ya. Jadinya itu memang nggak bisa ya bun kalau misalkan kayak disambi-sambi. Padahal itu bun ya, aku tuh udah nggak kerja, aku tuh udah di rumah gitu bun ya. Tapi ya tetap aja ya bun, kalau pagi tuh kita tetap dikejar waktu aja. Kalau biasanya gitu bun ya, kita dikejar waktu juga mau nganterin anak sekolah, terus kan kita juga mau berangkat kerja gitu bun ya. Tapi karena sekarang kita juga udah nggak kerja, tetap aja gitu bun ya kita diuber sama waktu itu. Aku juga heran kadang bun ya. Lanjut lagi, ini tuh untuk ayamnya langsung aja ya bun aku kasih tepung, langsung aku remet-remet ya bun. Untuk tepungnya ini tuh secukupnya aja ya bun, aku sengaja nggak banyak-banyak tempat juga. Anak aku tuh suka Kentucky bun ya, tapi nggak suka kalau misalkan tepungnya itu terlalu tebel gitu bun ya. Jadi sukanya itu Kentucky yang tepungnya itu tipis-tipis aja, makanya tuh aku jarang ya bun kayak bikin adonan Kentucky gitu bun ya. Pas penepungannya itu aku sampai bener-bener tebel banget itu aku jarang ya bun, karena anaknya juga nggak begitu suka. Paling yang penting ada kriwil-kriwilnya dikit aja, itu anakku juga udah suka banget ya bun. Apalagi kalau dibikininya itu terlalu tebel gitu bun ya, pasti untuk tepungnya itu nggak dimakan gitu bun ya, tetap disisahin di piring gitu bun. Makanya aku bikinnya itu cuma tipis-tipis dan satu kali penepungan aja bun ya. Ini pun untuk tepungnya aku cuma pakai tepung terigu biasa aja dan nggak aku tambahin apapun bun ya, karena ayamnya kan juga udah banyak bumbunya, udah asin juga gitu bun ya, makanya nggak usah ditambahin apapun. Ini pun rasanya juga udah enak banget ya bun. Nggak lupa juga untuk mejanya itu aku bersihkan, aku lap-lap biar lebih bersih. Tadi itu waktu penepungan aku sambil panasin minyak ya bun, jadinya kita selesai menepungi dan minyaknya tuh juga udah panas, jadi tinggal cemplung-cemplung aja. Ini tuh bun ya, bikin kayak gini anak-anak itu pasti suka banget gitu bun. Dan apalagi bun ya kalau bikinnya seperti ini itu bikin untuk minyaknya tuh nggak terlalu banyak gitu loh bun tepungnya. Jadi tuh tepungnya tuh cuma dikit aja. Kalau biasanya kita bikin itu bun ya, yang bikin males karena bikinnya itu penepungannya itu kan banyak banget ya sisa-sisanya di minyak. Kalau cuma seperti ini nggak begitu banyak ya bun. Untuk ayamnya ini tuh aku goreng sampai benar-benar matang dulu. Untuk apinya aku tuh pakai api yang sedang aja ya bun, cenderung kecil. Dan kalau udah kering ini aku tiriskan dulu, terus aku lanjut aku goreng-goreng lagi untuk sisa adonannya ya bun, atau sisa Kentucky yang udah aku tepungi. Untuk penggorengannya juga sama ya bun, digoreng dengan api sedang cenderung kecil. Aku masukkan semua adonannya ya bun. Untuk ayamnya ini yang kedua itu nggak begitu banyak juga. Dan ini tuh nunggu sebentar ya bun, kalau udah mateng ini tinggal ditiriskan aja. Untuk sambal teri juga udah mateng, Kentucky-nya juga udah mateng ya bun. Dan waktunya anak-anak itu sarapan dulu, mau aku bangunin biar mandi dulu lalu sarapan ya bun. Dan sampai sini dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.